kau bilang bahasa Arab. Jangan. Please. Teman-teman, Pak Bobong punya akun ini tinggal satu ya, napas satu kali, jadi kita hati-hati ya. Jangan. Sudah peringatan, tolong ya. Nanti kita pindah di Pak Bobong 03 ya. Ki Murtad, saya nggak bisa bahasa Arab, nggak usah. Orang Arab aja nggak paham Al-Quran, nggak usah cerita bahasa Arab. Permasalahan adalah inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Ente yang mau mendebat saya pakai bahasa Arab atau gimana? Jangan bahasa Arab. Orang kaum ajam kok dikatakan dalam Al-Quran. Oke, bilugatil Indonesia. Ya, oke. Afan. Iya. Enggak, kalau saya tanya Kiai Murtad juga nggak bakalan tahu. Panadol dulu, diam. Sekarang gini aja Kiai. Ini saya dari. Jangan bilang sekarang gini amat. Itu saya mau kejar dulu itu. Saya orang murtad. Saya tidak meyakini ayat kau. Quran tidak kuyakini. Saya hanya mengejar dari sisi ilmu gramatika bahasa Arab. Iya. Esensi. Oke, silakan. Pak Bombong kembalikan ke ayat yang tadi. Ini saya nggak terima nih ketika dibilang. Sebentar ya. Tadi dia nggak terima ketika Pak Bombong mengatakan bahwa Allah menulis untuk Musa, ya kan? Dan kami telah menuliskan untuknya. Nah, dia tidak mau terima itu. Nah sekarang kalau memang di situ domir hu-nya bukan kepada Musa, lalu kepada siapa? Dia bilang kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah berfirman, aku akan menuliskan kepada Allah, aku telah menuliskan kepada Allah, kami telah menuliskan kepada Allah. Lah kami ini siapa yang menulis? Terlalu banyak tangan yang ikut menulis. Terlibat dengan percetakannya? Ya. Jadi penerbitnya? Kalau Kiai Murtad kalau boleh nanya, huwallazi arsala, dialah yang mengutus, dia laki-laki kalau bahasa kalau itu Allah yang mengutus, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil. Tapi kenapa di situ huwa itu kan untuk laki-laki? Pak King David mana? Pak King David kemana? Kena band kah? Huwa itu kan untuk laki-laki, untuk makhluk. Kenapa dia mengatakan dirinya huwallazi arsala rasulahu? Wa katabana lahu. Enggak, tanya itu, coba itu. Iya, sama dengan itu. Hu tadi yang di sini yang antum baca itu sama. Saya masalah kitab suci. Mau ku bilang Tuhanmu laki-laki, sudah. Iya, itu dialah Allah mengutus Rasul, ya dia laki-laki. Kenapa dikatakan dia laki-laki? Coba bisa jawab. Ya karena mungkin jenis kelaminnya laki-laki. Kok tanya saya? Makanya kamu tuh cuma memahami disiplin ilmu nahwu esensi dan eksistensi Al-Quran itu kamu tidak paham. Kenapa di dalam Al-Quran Allah mengatakan dia laki-laki? Wallazi arsala rasulahu wa katabana lahu, ini belum selesai ini fil alwah. Kamu bisa jawab nggak itu? Min kulli syai'in. Kenapa kau mau larikan dari ini? Nah, makanya kalau kamu punya ilmu nahwu sorof yang tinggi, jawab pertanyaan saya. Kenapa Allah menyatakan dirinya laki-laki ketika dia mengutus seorang Rasul? Karena dia laki-laki. Coba kalau kamu memang orang jago, ya, karena dia laki-laki. Tentang Ruh Kudus atau wahyu. Dengar, saya tidak akan mengingkari kelaki-lakiannya Allah. Sudah. Ketika Allah mengatakan kamu mau tahu nggak jawabannya di mana? Jawabannya itu di Trinitas. Itu sudah laki-laki, sudah. Itu sudah laki-laki. Murtad, ini saya punya ular Musa, ularmu kecil, saya bilang. Kenapa Allah menyatakan dirinya di dalam Al-Quran dia laki-laki? Aduh, Pak Bumbung udah kemana-mana nih. Lanjutlah Pak Bumbung. Nggak. Coba. Tidak. Sebentar. Kita bahas ini dulu. Kita bahas ini. Ini sesuatu yang baru nih di Komal TikTok ini, tahu nggak? Ini nggak, ini. Tidak, kau bahas ini dulu. Nanti saya mau tanya dulu. Silakan, kau bahas dulu. Silakan. Kenapa Allah menyatakan dirinya laki-laki? Ya. Loh, ini kau mau diskusi? Kalau tidak saya kasih turun ini. Ini kita bahas surat 7 ayat 145 ini belum selesai ini. Betul. Cuma esensi dan eksistensi ayat itu yang perlu dipahami. Bukan untuk menyalahi. Udahlah, itu gimana itu? Domirihu itu kemana? Sebentar Kiai. Gini Kang Tangguh. Ente itu kalau misalkan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Allah lagi, ya ente pikir cara logika lah. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, ya otomatis lahu di situ untuk Musa, bukan untuk Allah lagi. Enggak berani jawab gitu. Itu mukhatabnya kemana? Enggak, tadi dia jawab ini mukhatabnya kepada Allah. Betul. Iya.
Iya tahu. Padahal udah jelas itu tuh untuk Musa. Sedangkan gitu yang mengatakan Semua Al-Quran itu ada jawabannya juga di Injil, di Taurat. Sebentar Kiai, asal potong ya. Iya, jadi dengerin ya. Masalahnya gini, masalahnya gini Tangguh ya. Tadi tuh yang ditanyakan itu Al-Quran itu Alkitab Taurah itu diturunkan kepada siapa? Masa wa katabna lahu dan kami menurunkan Alkitab Taurah ini kepada Allah. Kan lucu gitu loh. Ibaratkan kayak gini lah, Pak Bom Bom memberikan daging kepada Pak Bom Bom gitu loh. Ibaratnya seperti itu. Ya, jadi kalau gini. Tadi Ya. Kamu bilang menjelaskan tentang Allah itu kenapa dijelaskan dengan kata laki-laki. Oke, saya jawab. Jangan Ketika dilarikan, kamu bernarasi tentang Allah itu laki-laki, berarti Allah itu punya wujud dong. Sekarang saya tanya, bagaimana wujud Allah itu? Aduh, makanya nih, Pak Bambang kondisikan dulu Pak Bambang. Ini orang syariat ngomong ini. Ini saya ada mute ya, saya mutein satu-satu yang nggak berkepentingan, berisik nanti rungkat. Coba enggak. Yang cengengesan nih saya mute aja kalau kamu Tangguh, ya enggak, back to topic. Tadi kan saya tanya, tadi kan kau mengatakan bahwa ini kan saya tanya, tadi kan kau mengatakan bahwa Musa itu yang menulis Al-Quran, menulis kitab Taurat. Nah sekarang dalam Al-Quran, Allah yang menulis nih, Allah yang menulis. Coba kita bahas dulu nih. Allah menuliskan untuk Musa. Kenapa kau bilang Allah menulis untuk Allah? Gimana sih? Makanya saya tadi bilang ini bahaya, ini bukan orang Islam ini. Begini, makanya ketika itu mukhatabnya dikembalikan kepada Allah dan mirwanya di situ, maka terjemahannya adalah dan kami menuliskan untuk Allah. Wow. Iya. Jadi siapa yang menulis untuk Allah? Iya. Musa yang menulis untuk Allah. Berarti Musa yang berfirman dalam kitab ini. Botol kau. Iya. Mana rokok? Sorry Pak Bambang, saya merokok dulu Pak Bambang. Sorry. Sorry Pak Bambang. Pak Bambang bawa saya untuk tafsir. Matilah saya ini. Merokok dulu. Oke. Tadi kan dia bilang bagaimana wujudnya ketika dia bernarasi seperti ini. Allah itu laki-laki, berarti Allah itu punya wujud dong. Kan udah tahu jenis kelaminnya apa. Wujudnya sekarang apa? Manusia kah atau apa? Kan udah tahu tuh jenisnya. Jenis kelamin laki-laki. Berarti Allah ini di dalam surat Al-Ikhlas sendiri, kalau misalkan kita mau ke jelas, ingat ya, yang jelas ini Al-A'raf ini sudah terbantahkan dia ini, sudah patah dia di satu kalimat di atasnya, di domir itu. Masa isim domir aja kok setengah mati. Jangan kayak gitu ya. Begini loh, maksudku jangan kau sok pintar di hadapan orang Kristen. Bukan mut dulu ya, mut. Dia punya termut itu. Jangan kau sok pintar di hadapan orang Kristen, karena gua orang Kristen. Ya, kau belajar bahasa Arab yang baik dan benar dulu. Kau belajar ulumul Quran, ulumul hadis, mantik, nahwu, sharaf, qiyas, bayan. Kau pelajari semua yang kayak gitu. Balaghah. Jangan kau terlalu merendahkan orang Kristen, seakan-akan orang Kristen itu botol-botol semua. Jangan kayak gitu kau. Yang sopan kau kalau ngomong lain kali ya. Kau salah masuk komal kau. Lanjut Pak Bom. Itu aja saya mau sampaikan ke siapapun seluruh kaum muslimin. Kitab Nani dari kitab ya, berarti bahasanya. Asal kata Nani dari kitab atau kata gitu. Halo, Kiai Murtad. Kata-kata banyak tubuh, kata bana. Dan kami menuliskan. Kami menetapkan. Kok menetapkan? Halo, Kiai Murtad. Kata-kata banyak tubuh, Bilugatil Arabiyah. Kiai Murtad, ya maksudnya kalau misalnya Allah menuliskan, berarti kan dalam ketetapan gitu loh, bahwa ketetapan itu sunnah. Sudah, begini saja. Siapa yang jago berbahasa Arab sudah kalian speak Arab baik. Kalau ya, jadi katabna ini bukan hanya menuliskan, tapi memang sudah ketetapan dari dahulu, dari awal penciptaan. Sunnatullahi lati fatoronnas alaiha la tabdila li khalqillah gitu loh Pak Murtad. Jadi bahasa ini memang dipakai katabna, tapi sebenarnya telah kami ini semua tuh alam semesta, semua yang bekerja dari zamannya Musa, dari ibunya. Kenapa dia nggak menggunakan gitu? Kenapa dia nggak menggunakan walaqad qaddarna?
Kalau memang itu ketetapan. Walaqad Kenapa nggak menggunakan kata walaqad qadarna? Qadarna dan ya, kami qadar telah ya, menetapkan. iya, itu kan Iya. ya. Kenapa enggak? Udah Kalau, jangan kalau terlalu saya sebagai bahas-bahas seorang ini, yang ya. membaca petunjuk, Ini Pak gila kau. Murtad, kalau saya sebagai seorang membaca petunjuk, saya bukan mencari ini, saya mencari apa maksud dari tulisan ini, karena saya hamba. Iya, maksud gitu dari loh. tulisan ini kata bana kenapa kau larikan bima'na qadarna? Kaidah apa yang kau pakai kata bana bima'na qadarna? Yang intinya ini Pak, Kaidah terjemahannya. yang Anda gunakan itu Iya. apa? Walau ini wa katabana menjadi wa qadarna, itu bagaimana ente mentakwilkan ke sana, menerjemahkan ke sana? Ente mau pakai apa? Kamu lisanul Arab li Ibni Manzur? Al-Ma'ani atau apa? Nggak penting sih kalau kayak gitu. Oh, nggak penting. Lalu kenapa ente ngotot kalau ini nggak penting? Karena gini, karena yang perlu kita Abang cari katanya dalam nggak penting. Makanya dalam banyak yang Al-Quran. bersusah Iya. murtad itu karena betul-betul karena ilmu semacam ini dianggap nggak penting. Bukan kayak gitu, karena disiplin ilmu kayak gitu belum bisa kita mengantarkan kita kepada esensi dan eksistensi daripada isi Lalu Alkitab. makanya aku tanya dari tadi metode kamu apa jadi yang murtad kau gunakan? jadinya gitu. Enggak, metode apa yang kau Karena pakai? esensinya kamu nggak Sehingga dapat wakat- gitu, wakat eksistensinya tabana. dapat. Wakatabana ditafsir menjadi walaqad qadarna. Bukan gitu maksudnya. Enggak, metodenya saudaraku. ente. Kamu Enggak, Anda sia-sia mengatakan. loh. Aku suka Ini- sama orang-orang yang kayak gini sebenarnya, karena bisa menambah ilmuku juga. Cuma cara menanya itu salah. Al-Quran ini tetap sebagai pedoman, petunjuk, dan Al-Furqan, dia pembeda dan bukti daripada itu petunjuk tadi Tapi itu. begini, Pak Jadi, pakai murtad. Bentar, pakai murtad. Begini ya teman-teman ya. Kita maaf ya, kita sudahi aja dulu. Karena begini ya Pak Tagu, jujur ya. Tadi kau diskusi sama saya, Nah, kau bilang Al-Quran itu sempurna. iya betul. Apa yang sudah Kalam Allah tertulis, tidak berubah, sempurna saya iya, bilang. ya. Kalam Allah tidak berubah. Tadi saya Kalam Allah tanya tidak kau, berubah. Nun wal kolami wa mayasturun, pena dan apa yang mereka tulis, gitu loh. Pakai murtid kau dengar ya, dia bilang begini. Enggak, itu salah baca kau itu, bukan wal qalami tapi wal qalami. Itu kau salah itu. Iya salah saya, salah. Lanjut. Nah, terus. Nah, tadi dia mengatakan bahwa Nabi Musa itu kitab itu Al-Quran tidak akan pernah berubah. Oke, saya tanya di dalam Al-Quran itu cuma 5 tula. Di Iya. Alkitab 10 tula. Dia punya jawaban apa? Karena zamannya berbeda, tempatnya berbeda. Jadi hasilnya berbeda. Coba kau lihat. Iya, betul itu. Saya Nah, berarti Musanya beda ya? Musa di Taurat dan Al-Quran beda ya? ya enggak, jangan. Loh. Baru 5-nya kemana? 5 tula itu kemana? Kan udah saya bilang, fungsi Al-Quran itu untuk menunjukkan sebuah zaman ketika yang hak itu datang, ya kan, tergantung di daerahnya di mana dia utus. Nggak Oh, mungkin itu, sama. Kiai. Iya, Jadi kulturnya Musa beda. punya 10 tula sudah kurang di Al-Quran 5. Jadi tergantung di situasi. Nggak mungkin sama Yesus di salib, Muhammad salib juga. Dari ke Yesus Udah, Pak lagi. Bom. Udahlah Pak Bom, sudahlah. Saya Nggak nggak paham tahu dia, ya, Pak. sakit perutku Pak Bom. Nggak paham dia. Dia bingung tuh. Coba saya tanya, kenapa huwa laki-laki? Agar sabana irani janjinu. Nakana mo alakana haji. Dan tata awi mapakoero koy awi ay magay. Kepala ku sakit. Iya, makanya saya bilang, saya punya ular Musa. Saya makan semuanya di sini ularnya. Apa itu? Apa itu ular Musa? Ikan yang di Al-Quran Pak Bom, ular Musa. Apa itu ular Musa? Tongkatnya kan jadi ular kan, dongengnya kan gitu. Oh. Makanya saya bilang sama Kiai Murtad, coba Kiai Murtad jelaskan, kenapa di dalam Al-Quran ada huwa, dia laki-laki Allah mengutus seorang Rasul. Gini. Tadi ente bilang gini, kenapa mengutus orang laki? Lah dia huanya itu dia laki-laki. Lah emang Musa berjenis kelamin perempuan gitu. Dengar teman-teman begini. Ada di Al-Ikhlas itu gini. Kita disuruh mengatakan kul. Iya. Kau hamba-hambaku katakan bahwa Buktikan. dia Tuhanmu itu Buktikan, bukan katakan. kul itu katakan. Nah, itu kan kalau syariat. Astagfirullahaladzim, kok bahas ini syariat? Ini tuh udah jelas loh, motornya. Kul, katakanlah.
Iya, itu kan bahasa saya saya. Esensinya tuh buktikan. Ya, enggak. Kau enggak punya metode untuk mengatakan itu, dari tadi kau asumsi. Kalau misalnya Allah disuruh katakan, berarti orang yang disuruh mengatakan itu sudah membuktikan. Gitu Ini loh. fi'il amr itu, kul itu fi'il Iya. amr. Saya Allah curiga nih. memerintahkan. Tahu saya, tapi kalau Bahwa Allah dia itu menyuruh laki-laki. mengatakan, tapi Ini kalau kalau Allah dari menyuruh terus mengatakan, ini dari berarti tadi yang banyak mengatakan asumsi, itu sudah ditanya membuktikan firman metode itu. atas dasar hipotesanya apa, enggak ada. Kayak mana? Buktikan. Coba saya tanya kau dulu. Ya. Sudah. Pak Kiai sabar dulu. Bro, coba saya tanya kau secara kau secara logika dulu. Menurutmu kalau hewan melata itu hewan yang bagaimana? Hewan yang Jadi melata kalau- itu kepala, perut, dan anus itu satu merata di bumi. Nah, itulah manusia. Oke. Meteor, Pak. Hewan melata tuh meteor. Oke. Saya mau tanya Pak. Coba kau buka Al-Quran dulu. Quran 42 ayat 29. Aduh, ya. 42 ayat 29. Ya, Asuro apa? Ya Asura. Quran 42 ayat 29. Ya. Saya ini tugas saya mengislamkan orang Islam, Pak Bom. Ya, sudah ya, nggak apa-apa. Bukan orang Islam, anjir. Malah karena saya udah murtad, mau gimana lagi? Iya, kita mah gak bisa diganggu gugat ya Kang ya. 42 gimana Pak Bom? 42 ayat 29. 29. Siapa tahu gimana, kau Pak bisa, Bom? siapa tahu kau bisa memurtadkan Ustadz Kainama tuh. 29, iya. Iya, gimana nih? Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma basa fihi maming dabah. Ya, ini bahasa dabah. Tanda-tanda kekuasaan Sebentar. kami, dia Hmm. menciptakan apa? Langit dan bumi kan? Antara Dan tanda apa ya. yang ada di antara keduanya. Lalu pada keduanya disebarkan binatang melata. Ada alien gitu di langit. Terus Ada Iya, alien saya gitu di tanya. langit. Makhluk melata kan di bumi kan tadi Bapak bilang tuh. Yang sekarang Betul. makhluk melata di langit itu apa? nah ini kalau Alien. saya bilang nih masa mutasabihat sih, ada bahasa mutasabihat karena Oh, di Al-Qur'an itu Lihat. kalau di Al-Qur'an itu ya Oke. Begini. Dari dulu Sebentar, lah Pak Bambang, saya tanya dulu dia bawa mutasyabihat masalahnya. Abang pernah belajar ilmu daqaiqul Quran? Nih saya kasih tahu kau ya, kau bohong kalau bilang pernah belajar daqaiqul Quran. Di Indonesia cuma pernah 15 saya belajar orang itu. yang kuasai ilmu daqaiqul Quran. Gua salah satunya. Cuma 15 orang yang kuasai betul ilmu daqaiqul Quran. Nah, ini saya salah satunya. Jadi kalau bilang itu ayat mutasyabihat, gigit jari dulu kau. Ya. Maaf, sombong sedikit Pak Bambang. Soalnya sambil merokok. Saya kalau merokok kadang-kadang sombongnya melebihi iblis. Nggak apa-apa. Langsung. Lanjutlah. Kayak saya toh. Kalau saya kan salah satu 7 di dunia. Toh? Hamba Tuhan yang Alkitab kepala. Betul nggak, Bos? Ini Iblis Iya, harus daqaiqul dikawal. Quran ini cuma 15 orang loh yang kuasai ini di dunia, di nggak Indonesia. penting itu Kiai Murtad, nggak penting. Kok nggak penting? Lalu kau berhujah dengan apa kalau nggak penting? Iya, 100 tahun pun kita belajar Al-Quran cuma dengan disiplin yang kayak gitu, nggak akan pernah paham namanya esensi dan eksistensi. Lalu, Kenapa tadi kau hantam saya pakai nahu tadi? Kau sok-sokan bicara nahu depanku. Iya, Kau betul. saya nggak Saya hafal memang Kiai kurang Muhammad. di situ. Saya kurang di situ, Pak Kiai Murtad. Cuma dalam Jangan kau memahami bawa-bawa esensi. dengar, jangan bicarakan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Saya tahu, Saya cuma pertanggungjawaban. bukan keseluruhan. Gitu loh. Aduh, Jadi bukan kalau bicara lawanku, langit gini Pak Kiai Modal Murtad, cowok, kalau dalam Bapak. Al-Quran itu ada bahasa langit diganti langit. Jadi karena memang ada fase Al-Quran itu kan ada dua masa. Ada masa jahiliyah atau Mekah sama Madaniyah. Kayak gitu ya. Ada di Makkah ada sekian surat, di Madaniyah ada sekian surat. Ada lagi bahasa mutasabihat dan muhkamat kayak gitu. Jadi nggak bisa dipahami dengan Lalu bagaimana dengan ayat yang biasa. berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Iya. Di dalam Iya. bulan Ramadan turun Al-Quran Iya. secara rampung. Bagaimana dengan ayat itu? Jangan Gimana iya. Apanya yang kok iya padahal kau nggak ngerti. Iya Ramadan. Jangan kok iya betul. kalau kau nggak ngerti. Apa yang ngerti. betul? Apa itu? Yang Iya kau Ramadan. ngerti itu apa? Ya gimana maksudnya? Aduh, pakai murtad. Hari ini banyak yang murtad lagi. Sebentar nanti ada yang mengakui surat Tuhan. Iya. Masa orang Kristen yang lebih hebat daripada kau baca Al-Quran?
Siapa? berbahasa Arab. Ini Kiai murtad ini. Nggak penting Pak Bom, saya bilang. Loh, dia murtad itu karena dia kuasain. Itu orang 15, salah satunya 15 orang di Indonesia. Pak Bom, esensinya nggak dapat. Oke, esensinya. Sebentar pakai murtad, saya minta waktu 1 menit. Iya. Tadi kau bilang, tadi kan saya tanya, surat 42-29, bicara secara logika. Hewan melata di langit itu apa? Hewan melata di langit. Begini sayangku, cintaku, ya. Seorang yang memahami Ruhul Kudus wahyu itu diperumpamakan kadang seperti burung. Ya kenapa dia terbang tinggi bisa mengangkat. Oke. Ini dengarin dulu, makanya ini kasih tahu bahasa hikmah. Ya udah. Oke. Kau baca ini ya. Nggak kan udah ini mah namanya mau menang sendiri. Ya sudah. Kau bicara sudah. Iya, saya udah 4229 itu karena saya bilang tadi dari pengkajian saya pribadi bahwa kalau berbicara langit ada dabah di situ berarti dia berbicara perumpamaan mutasyabihat. Ternyata manusia langit, orang-orang yang berruhul kudus itu seperti kayak misalnya kalau Enggak sesuai kaidah bahasa Arab, enggak. Saya harus tutup kaidah bahasa Arab. Saya harus tutup kalau di sini karena di situ menggunakan waw atau ma bainahuma, ya. Ingat itu ada kaidahnya itu. Berikutnya yang namanya dab di situ ini lebih parah ini kalau saya mau pakai kamu. Li Ibni Manzur yang ditulis sama Ibnu Manzur, mahwa dabbah al hayawan huwal hayawan wal insan, bisa binatang atau manusia, siapa itu di atas langit itu? Tuh, itu bisa manusia. Jadi manusia yang sifatnya memang dia udah memahami Ruhul Kudus dekat dengan Rasul. Kayak Petrus sama siapa itu? Yudas, itu orang-orang langit. Enggak, dia punya bayang-bayang tapi kelakuannya kayak dabah kayak Al-Quran surat Ar-Ra'd. Susah lah jelasin. Menurut Al-Quran surat Ar-Ra'd, Petrus sama Yudas tuh kayak itu tuh dabah orang langit tapi dabah itu maksudnya. Paham nggak? Sudah. Kau jelaskan dulu ini hadis ini. Hadis ini. Sudah dijelaskan di hadis ini nih, ilmu portal Islam ini. Paham nggak tuh Kiai Murtad tuh Yudas? Udah hadis Nasai 2840 nih, baca sudah. Sudah ya? Nih kau baca ini. Telah mengabarkan kepada kami Isa bin Ibrahim, ia berkata telah mencatatkan kepada kami Ibnu berkata telah bercerita kepada kau Yunus Ibnu Syihab bahwa Sal bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami bahwa Abdullah bin Umar berkata, Hafsna istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, nih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nih kau jelaskan dulu. 5 binatang melata yang tidak berdosa bagi orang membunuhnya, yaitu pengkhianat, kalajengking, terus burung gagak, burung raja wali, tikus, anjing. Nah, kira-kira menurutmu ada yang gila di langit? Bagaimana? Silakan, hewan melata ini. Ada anjing gila di langit, udah. Di langit ada anjing gila. Iya. Ada kambing nggak di situ? Jangan-jangan itu yang kambing 8 ekor lagi tuh. Iya, bahasa esensinya memang ada. Esensinya ada tuh Kiai Murtad, orang-orang kayak gitu di sekeliling Rasul itu. Iya. Oh iya ada ya di langit ya. Iya, itu orang-orang langit, dibilang orang-orang langit itu ya kayak gitu. Ada gila di atas langit, udah. Pusing Pak Bom. Yudas Iskariot sama Petrus tuh orang langit yang kelakuannya kayak dabah. Nah, itu. Aduh, pusing. Udah Pak Bom, iyain aja. Astagfirullah. Iyain aja. Iyain Pak Bom. Iya. Ada yang gila di langit. Udah. Coba Kiai Murtad, aku mau nanya Datu, Zauzutuka yang di Al-Baqarah itu, pasangan Adam itu cowok atau cewek? Pasti kamu bilang cowok. Ya, Adamnya kan homo di situ. Makanya esensinya harus tahu karena homo tuh Adam itu laki-laki, pasangan Adam di surga itu. Makanya kalau nggak tahu esensi, lu murtad bener. Esensi. Kok nggak pakai metode? Iya, metode cuma nggak tahu esensi gimana? 100 tahun. Iya, esensinya kau tahu dari mana? Tebak-tebakan gitu, sesuai homo. Esensinya sesuai ke selera dia. Bukan. Esensi sesuai.
bukan metode ini ro'yu gitu. Oh, jangan ro'yu, nggak boleh ro'yu. Kalau ro'yu mah berarti kan roti Makanya beragi. aku bilang metodologi yang kau gunakan itu apa untuk berbicara esensi, mahiyah atau apa ini? Iya, sekarang metodologinya Coba. AIUEO, tapi Kau berbicara pakai esensi berarti kau ngerti ilmu mantik begitu kan? Iya kan? ilmu mantik apa ya, pernah dengar sih, cuma nggak tahu lah itu gimana itu. Berarti kau tuntas kan ini kitab Al-Hikmah Al-Mutaliyah. Iya, yang jelas hakikat, garis hakikat. Enggak, dari jangan Alkitab dulu yang saya bilang yang tahu. jelas. Kau ngerti nggak kitab yang kusebut tadi Al-Hikmah Al-Mutaliyah li Ibnu Mullah Sadra? Kiai murtad itu nggak penting, saya Nggak bilang. penting. Lalu yang penting itu cuma gini, asumsimu, botol. Kiai murtad, dengar dulu Iya, ya. enggak. Yang penting itu cuma asumsimu gitu, pendapatmu pribadi. Bukan. Yang Artinya tidak kita ada harus metodologinya, melepaskan. yang tidak punya rujukan, tidak ada Bukan. referensi pendukung. Bukan. Iya, emang penting. Pada dari tadi juga. kau nebak-nebak doang. Enggak, saya nggak bisa, nebak-nebak. nahwu nggak bisa, Saya nggak baca Quran nebak-nebak. mungkin berantakan. Saya nggak nebak-nebak, Kiai. Saya nggak nebak-nebak. Iya, Tapi makanya memang ada metodemu garis apa? hakikat gitu loh. Iya, Garis kau hakikat. ngambil ilmu hakikat itu dari mana gitu loh? Ya dari Dari Allah. apa? Dari apa? Dari mana lagi kalau bukan dari Allah? Allah yang ngajarin. Dari Allah. Jadi kau dapat firman langsung dari Allah gitu. Jangan ngomong gitulah, nanti ada yang tersaingi. ODGJ kayaknya ini. Iya, Lanjut. makanya itu Adam homo itu, Kiai murtad. Iya kan? Bener nggak? Ya, Zaujutaka itu pasangan Adam itu yang dibilang Siti Hawa itu homo itu. Kalau orang buta membaca, coba pakai metodologi apa Kiai membaca itu? Coba jelaskan sama saya. Yang disiplin ilmu yang dari Arab sana, coba jelaskan sama saya. Tapi saya bisa jelaskan kepada Kiai esensi dari hal itu. Mau tahu nggak? Saya selalu kalah sama orang botol. Ya, udah lanjut lah. Iya, memang iya Kiai Murtad. Antara orang jenius sama orang gila tuh bedanya tipis. Antara kafir sama orang beriman itu tipis bedanya Kiai Murtad. Ya, coba lihat aja itu si Albert Einstein, orang jenius tapi kayak orang gila, bener nggak? Tipis. Ya, hidup ini melingkar Kiai Murtad. Jadi jangan cepat-cepat kita memutuskan sesuatu. Betul nggak Kiai Murtad Pak Bom? Udah ngerokok belum? Ngerokok dulu. Ingat Bom, nih akun yang terakhir ini. Tangguh, kayaknya kamu nih, kamu bukan orang Islam kayaknya kalau saya lihat ini. Iya. Iya, Janganlah kamu- kayak gitu. Nggak, Karena- kamu bukan orang Islam. Kamu alirannya apa sih? Syiah, Sunni atau apa ya? Universal Pak Bom. Saya universal aja. Saya nggak mau terkotak-kotak dengan namanya agama atau apa. Kamu rajin ke masjid nggak? Rajin ibadah nggak sembahyang? Ya alhamdulillah Pak Bom. Alhamdulillah. Ya saya orang universal Pak Bom. Ada ya aliran universal ya, ada di Islam. Universal Studio di Singapura. Ya enggak, itu kan gini Pak Bom. Universal itu Islam sendiri. Wallahu aslama man fis samawati wal ardh ta'an wa karhan ilahi yurja'un. Telah berserah diri apa yang ada di langit dan di bumi, ya, suka atau tidak suka. Itu. Gimana? Yasjudu man. Itu man itu apa? Manusia. Apa bedanya man dengan ma? Ya itu Ma untuk itu kan- manusia. Man itu untuk manusia katanya gitu. Makhluk berakal ya kan? Iya, itu kan Nah, makanya ada saya ilmu di bilang sana tadi. itu, percayalah itu. Betul. Makanya tadi ayat yang dibilang Pak Bom 4929 itu manfis sama mati itu untuk manusia yang di langit dan di bumi berakal. Nah, kan saya jelasin mutasabihatnya banyak, Pak. Jadi kalau misalnya ada berbicara langit berarti manusia langit gitu. Ini saya jelasin esensinya. Wallahu manfis samawati wal ardh. Wallahu walillahi woi. Ya, itulah saya kan udah salah sebut walahul man fis samawati, kok botol aja. Itu ya. walillahi yasjudu yang Tapi esensi betul. kan nggak botol esensinya. Nah, botol semua kalau dari itu aja original teks aja kok sudah Esensi dari tadi kayak botol arti apa dari Iya, sih? jadi ya intinya gitu. Halo Pak Bom dan kawan-kawan. Salam. Waduh, Halo. siapa nih? baca Perben. jasa. Halo Perben. Halo bro. Halo. Bahaya ini Tangguh nih. Masa nih mengatakan bahwa hewan melata di langit itu anjing gila dengan itu. Aduh, bahaya nih Perben. Itu Yudas Iskariot. Berarti dia cocok sama Aduh, kayak terus. nama itulah Pak Bom. Coba
mana video kakak. Itu apa itu Videonya ilmu siapa tuh? ilmu itu Kayak IPA nama. IPA baru itu ilmu IPA itu IPA terbaru. Aduh. Itu Petrus sama si Yudas Iskariot, Pak. Disuruh meninggalkan kapitalis, dia masih juga perut bawah perut atas perut. Nah, itu dia itu. Dabah, manusia dabah. Selamat sore Bani Solus. Wow. Selamat sore Bani Solus, domba-domba Solus. Tahu Tunggu, diusir ada yang orang. Nah itu esensinya penghujat diusir. Jadi Baik, Pak Erben, Putar video kayaknya Tangguh ini bukan orang Islam. Soalnya dia mengatakan bahwa kitab Taurat itu ditulis oleh Allah untuk Allah tadi. Kita baca di Al-Quran. Gimana itu? Ya itu dia. Dari Allah untuk Allah gitu. Iya, ini saya bingung dia ini. Tangguh. Jadi bukan hudal linnas, hudal lillah. Botol. Ya apa boleh buat kalau sudah kayak gitu dibilang. Iya. Pak Erben mah udah malu ini, Pak Erben. Ya kalau aku sabar. Bukan, iya, cara bacanya salah Pak Erben, bukan itunya, maksudnya. Kan ada yang namanya Ruhul Kudus atau wahyu itu kan intinya, bukan tulisannya. Apa maksud dari itu gitu. Jadi kita tuh kadang harus melepaskan semua cara berpikir kita, dorongan hawa nafsu kita dalam memahami Alkitab, baru dia ketemu. Tapi kalau masih dipengaruhi oleh kiri kanan, Pak Erben tahulah tuh ya, Ali Imran ayat 7 itu. Siapa yang membaca Alkitab ya dan kolbunya, otaknya condong. Nah, condong sedikit aja. Karena apa? Sifat Al-Qur'an ini ya, otak pun itu ada prinsip keseimbangan, al-mizan dia. Jadi kalau misalnya condong, udahlah. Jadi barang itu sesuai dengan apa yang kita perspektifkan kayak gitu. Jadi betul-betul murni ini kita mengenal ya, terompa aja untuk masuk ke lembah suci tua harus dilepaskan bahasanya apa yang menempel. Itu pola pikir, nggak mungkin lah cuma apa petunjuknya bagi Allah. Terompa sendal dilepaskan ya kan intinya itu nilai petunjuknya itu apa bagi manusia gitu loh, membaca Alkitab itu biar menjadi daya gerak, menjadi ruh, itu yang penting. Kalau misalnya masih dongeng, masih apa yang nggak bisa jadi petunjuk. Sebentar, saya punya ini, Mat. Kopi saya habis Pak Bom. Ya itu caranya Pak, bukan berarti sembarangan. Makna yang kau sampaikan, aku karena baru gabung ya, jadi kurang mengerti. Ya saya kurang paham yang Anda mau sampaikan sama aku. Terus? Ya, teruskanlah. Lo gak parkir lo. Itu dia. Lu Kiai Murtad mana Kiai Murtad? Oh ini ada. Ini sama Kiai Murtad ini enak sebenarnya ini karena dia punya ilmu itu tuh, mau sorofnya luar biasa. Enak Bisa. kau, gak enak di saya, kau botol gak punya metodologi. Masa membotol-botol aja Kiai Murtad ini, aduh. Enggak, maksudku tuh kau gak punya metodologi dari tadi asumsi tapi kau gak jelaskan apa yang kau pakai. Wajar kalau orang berbilang seperti itu kepada dirimu, karena dirimu tuh ditanya apa jawabnya apa gitu loh, lari ke sana gitu kan. Aduh, makanya ya perbanyak lagi belajar dan belajar. Ya, sampai mati belajar terus bang. Sampai mati saya belajar, saya nggak boleh nggak belajar. Udah sampai jelas mati, di situ apa? Qul huwallahu ahad, katakanlah, malah dibilang buktikanlah. Buktikan lebih penting daripada mengatakan saya. Mana kita bicara original teks, kul itu apa? Itu fil amar, perintah untuk mengatakan. Itu dari qala yaqulu. Fil amar itu arti ketetapan bukan? Fil amar itu kata perintah, dodol. Betul, cuma karena kita hidup dari zaman 110 Masehi sampai sekarang, masa fil amar cuma tulisan. Pak Bom, akhiri penderitaanku dulu Pak Bom. Oke. Apa sih penderitaan Kak? Kecilkan. Saya menderita ketika berurusan dengan orang botol. Bukan
Soalnya nggak paham dia. Masa katakanlah. Jadi cuma ngatakan doang misalnya gitu. Apa gunanya Quran? Di situ ada qul huwallah, katakanlah dialah. Iya betul. Lebih bagus buktikan kalau dia itu ahad, bagaimana dalam kehidupan kita. Astagfirullah. Emang di situ ada tanda tanya? Emang di situ ada tanda tanya? Dibuktikan, katakan dia tuh buktikan. Di situ tuh gini ya, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Di situ tuh kalimat perintah. Kalau memang sekiranya dia itu tanda tanya atau buktikan, misalkan gini. Tanya, gitu loh. Itu iya, kalau memang katakanlah, apakah dia Allah yang Maha Esa? Harusnya seperti itu dong. Katakanlah hal gitu. Qul hal. Buktinya gitu. apa dia yang Maha Esa? Memang bodoh. Ya itu ada lanjutannya. Lam yalid walam Allahus somad gitu. Ya, Allah tempat bergantung. Iya itu. Emang ente udah tahu ngapain nanya? Iya, maksudnya bergantung yang kayak gimana aplikasi dalam kehidupan ini itu. Itu yang kita perlukan sayang. Bagaimana supaya Allah itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, Allah somad itu maksudnya. Ambil tali, kau ikat di lehernya Allah, kau bergantung. Kau bergantung di situ. Iya, dia bagaimana menjadi kul huwallahu ahad itu menjadi sebuah al-lafaz. Lagi sejak kapan kul huwallahu ahad? Gini, bentar ya. Allah yang bisa dibuktikan Isa itu sama dengan kita merendahkan Allah. Artinya Allah itu bisa dikungkung oleh otak dan nalar manusia. Nah, tetapi bentar dulu. Kamu itu bikin darah tinggi. Ya, di-mute aja lah. Tetapi Allah yang maha kuasa, Allah yang tak terhingga, yang tak terhampiri, dia hanya bisa dipahami sejauh mana dia mewahyukan diri, sejauh mana dia memperkenalkan diri, sejauh mana dia memberikan dirinya dikenal. Makanya di dalam Alkitab itu tidak ada para nabi yang menjelaskan Allah berdasarkan konsep. Semua yang ada di dalam Alkitab itu menceritakan pengalamannya dengan Allah melalui perjumpaan Allah dengan dia secara pribadi atau di depan orang Israel atau orang-orang lain di situ. Jadi kalau kau katakan buktikanlah Allah itu Isa, itu Allah yang kerdil kalau bisa dibuktikan. Gitu ya. Jadi harus kau pahami itu. Iman Kristen tidak dibangun di atas dasar argumen manusia. Tapi iman Kristen itu dibangun di atas dasar pewahyuan diri Allah. Itu yang harus kamu pahami dulu ya. Bisa kau paham? Udahlah, kau ambil tali gantung di situ karena memang dia tempat bergantung. Yang kayak gini nih nggak usah pakai metodologi ilmiah. Enggak. Takut aja kita. Gini Kiai, yang ada dalam otak dia tuh mungkin yang gantung itu punya si Rifa kali. Ini kebanyakan nonton videonya Nerifen makanya buntu otaknya. Kalau lihat yang kotor-kotor itu bikin bodoh itu. lucu. Oke. Iya. Oke, nanti baca WA ya, saya kirim WA itu. Iya Pak. Ya. Jadi kayaknya orang ini bukan Islam kayaknya nih. Universal kau bukan Islam kau. Universal Studio. Iya, kayaknya kau bukan Islam. Wah, aneh-aneh. Saya nggak berani, bahaya. Coba kau bersahadat dulu. La ilaha, coba bersahadat dulu. Nah. MJS 87 Islam Kristen. MJS 87 MJS 87. Jadi gitu ya Tangguh ya, supaya kalau diskusi itu enak gitu ya. Jadi kita diskusi tidak asal ngomong gitu ya. Kalau diskusi, kalau ngomong aku itu nggak sanggup.
Beda pandang. Bukan berbicara ini kan tadi kan udah. Itu bukan beda pandangan. Iya kan. Iya. Coba. Sekarang gini ya, kalau kau katakan beda pandangan, berarti sekarang pandanganmu bisa membuktikan Allah itu Esa. Allah sekarang, itu? Ya, bisa nggak kau buktikan bahwa Allah itu satu Esa? Esa, Allah itu Esa. Nah, bisa nggak kau buktikan? Ya, kalau dibilang dibuktikan bahwa Allah itu Esa, ya kita sendiri berarti lari ke hakikat itu jawabannya. Pasti ya ke udah, hakikat. Oke. Berarti kamu bisa membuktikan hakikat Allah. Ya, hakikat Allah itu bukan zat dia ilmu. Allah bentar. itu bukan zat, dia ilmu. Jadi dulu. Bisa nggak kau membuktikan Allah itu Esa? Membuktikan Allah itu Esa. Buktikan dulu sama saya. Esensi. Kau bicara esensi. Esensinya itu Esa itu coba buktikan. Emang alam ini nggak membuktikan bahwa dia Esa gitu? Loh, sekarang saya gampang aja. Bentuk buktikan perbuatan apa? dia, bentuk afal dia itu kan alam itu ini. Itu bukan esensi. Dengarkan. Jadi ya saya kadang-kadang nanti ditanya. Bentar dulu. Kalau kau berbicara esensi, bukan alam ini yang kau bicara, itu karyanya. Dari situ jadi Allah. Ya udah, jangan kau bilang buktikan Allah itu esensinya Esa. Nggak bisa kau buktikan. Jangankan kau membuktikan Allah itu Esa, membuktikan dirimu laki-laki pun, kau udah susah. Kenapa? Karena laki-lakimu itu bagi seorang petinju, ketika kau menangkan pertarungan tinju, itulah kau laki-laki. Terus? Itu. Ya udah, buktikan kau laki-laki, buka bajumu, foto. Jadi gini bro, esensi Allah itu tidak bisa dijelaskan oleh manusia. Kalau esensi Allah itu bisa dijelaskan manusia, itu bukan Allah. Jadi apa dong? Berarti dia nggak bisa. Bukan. Keesaan Allah hanya bisa dikenal di dalam pewahyuan diri Allah. Itu aja. Ya, jadi sekarang alam ini nggak butuh dia, sebenarnya alam ini ditebarkan dia, diciptakan dia melalui Allah. Itu untuk sekarang sekarang semua agama di dunia mengakui bahwa alam ini diciptakan oleh Allahnya. Allah yang mana? Yang Esa. Kau buktikan. Nah itu makanya jangan bicara banyak apa. Enggak, saya lagi baca ini. Udah. Baca buku juga nih sekalian ini. Udah. Kau main lat-lat aja dulu. Gimana? Iya. Jadi sekarang kau yakin nggak bahwa di dalam Quran itu Allah itu Isa? Coba. Gimana? Kau percaya Allah itu Isa, dasarmu apa? Allah itu Esa. Coba dasarmu apa? Dasarnya ya Al-Quran, Oke. Dari mana kau percaya perkataan Quran? Apakah Allah sendiri yang ngomong? Ya kalau Allah yang ngomong sendiri ya nggak bisa, pasti melalui Rasulnya kan. Oke. Pastilah. Oke. Apakah Allah dengan Rasul langsung? Apakah Allahmu dengan Rasulnya langsung? Iya bisa. Jangan ya bisa. Al-Quran itu semua melalui Jibril. Jadi kau jangan asal ngomong. Ketawa kau kan. Saya orang yang nggak percaya Jibril, Bang. Oh, kau nggak percaya Jibril, artinya karena apa? Di surat kursi itu Allah sendiri yang menata alam semesta ini, dia nggak butuh malaikat. Itu ayat 255. Kan kamu Allah tidak tidur dan tidak pernah merasa lelah mengurus alam semesta. Berarti kau tidak percaya Jibril kah? Bro, kau tidak percaya Jibril. Baru Nabi Muhammad menerima ilham dari siapa? Dari Allah lah, langsung dari Jibril. Langsung dari Allah? Iyalah, wala sautin wala harfin, mana ada dari Jibril. Allah nggak butuh malaikat. Berarti di dalam gua itu siapa yang bertemu dengan Nabi Muhammad? Iya. Nggak tahu, nggak ada saksinya kok. Makanya siapa yang bisa nulis itu? Kok aneh? Kok bisa bilang Muhammad yang ngomong? Muhammad yang nggak ngomong, dia ada Jibril segala macam.
Itu siapa saksinya itu? Kan itu intinya. Kan dia berbicara kesaksian, berbicara saksi asyhadu itu berbicara hukum, berbicara tanggung jawab, berbicara ini bahaya itu berbicara asyhadu. Oh, berarti kau bersyahadat bagaimana? Kau bersyahadat? Ya asyhadu Allah, betul. Cuma untuk kronologis Muhammad di dalam goa itu tidak bisa kita ceritakan bahwa ada malaikat Jibril. Siapa yang menyaksikan itu? Jangan hanya cerita-cerita kayak gitu. Karena begini, makanya saya bilang harus ada tahu mekanisme bagaimana Allah berkomunikasi dengan hambanya. Kalau di dalam zaman Musa, zikrullah, akimis sholata li zikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Itulah cara metode bagaimana seorang manusia berhubungan dengan Allah. Apa itu? Melalui melalui sholat. Sholat yang gimana? Apakah yang 5 waktu? Bukan ternyata. Coba kau bersyahadat dulu. Saya curiga kau bukan orang Islam. Ya mungkin. Kau bersyahadat dulu. Ya. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Dia bukan Islam, dia ateis. Iya, jadi kita harus tahu bagaimana Allah berkomunikasi dengan manusia. Jangan bersuuzon kita tentang Allah. Ya, cara Allah berkomunikasi dengan manusia itu dengan sholat dan zikir. Udah, kau gitu. gak usah asal-asalan Udah, kau syahadat dulu dong. Syahadat. Kau coba syahadat dulu, syahadat panjang atau syahadat pendek. Kayak gitu, iman orang gitu-gituin. Ini kita bicara ilmu dan iman, nggak perlu yang kayak gitu. Ya, saya orang Islam. Oke. Sekarang berbicara Islam, dengerin. Berbicara iman, ente tahu kan? 3 pondasi umat Islam itu apa? Apa tuh? Apa coba? 3 pondasi umat Islam apa? Nah kan ente aja botol ini. Astaga. Bisa jelasin apa? Saya nggak butuh sebutin. Saya bisa nggak jelasin itu? Ngapain sebutin nggak jelasin? Katakanlah. Anak kecil juga bisa. Bilang aja nggak mampu. Dasar botol, nggak mau jelas botol. Itu tulisannya salah, Theodorusnya. Iya. Salah. Maklum dia baru dibaptis tuh. Pasal 37 terima Kristus, enggak kayak kamu. Ya, intinya gini Kak, nggak usah gini. Ya, daripada ente munafik jadi dalam keislaman hanya untuk menghancurkan Islam secara perlahan, mendingan ente murtad aja atau ente nggak usah beragama. Sekarang saya tanya sama antum, generasi Ismail sama Ishak itu kondisinya kutuk apa berkat? Lah, apa hubungannya sama saya? Saya jadi nanya generasi sama itu. Ya, saya belum selesai tadi. Kondisi kutuk apa berkat? Dengar dulu yang tadi dulu. Iya, biar dulu Pak Erben dulu, teman-teman kita dengar dulu Pak Erben. Kamu Islam atau tidak itu dulu supaya saya tahu. Iya. Oke, coba syahadatnya syahadat panjang atau syahadat pendek sebutkan. Ngapain kamu syahadat itu? Kecil kali kayak anak-anak. Dia aja nggak mampu. Iya. Kamu sudah pernah baca nggak syahadat panjang di dalam Islam? Kenapa? Pernah baca syahadat panjang nggak dalam Islam? Syahadat panjang gimana sih itu? Coba Sahih Muslim 41 baca. Sahih Muslim 41. Coba baca apa ada Bang Irben? Akun saya di banned, Pak Bom. Akun saya di banned. Akun saya di banned. Berapa lama lagi? 3 jam. Oh, 3 jam. Aman. Coba baca dulu syahadat Islam itu di Sahih Muslim 41. Di hadis. Ya iya dong. Hadis nggak terpercaya lagi. Namanya Sahih Muslim itu hadis, dodol. Gue telan juga lo hidup ya. Ngapain ya baca hadis Al-Quran aja nggak paham lu gimana? Ayo kita bahas tajwid di sini yuk. Iya itu. Kenapa laki-laki gua menyatakan dirinya laki-laki? Dialah laki-laki yang telah mengutus seorang rasul. Dari mana ya? Huwa huma hum. Dia huwa huma itu. Wallazi arsala rasulahu bil huda. Hiya huma hunna itu untuk perempuan. Anta antuma antum itu untuk laki-laki. Ya huwa. Anti antuma antunna itu untuk perempuan. Ya itu apalagi itu misalnya. Kenapa? Coba. Sekarang saya tanya, kalau Nabi Musa atau Allah Subhanahu wa taala itu berwujud laki-laki atau berwujud perempuan?
ente mau masa kayak gini? Apa tadi? Wakatabna lahu. Wakatabna laha dong harusnya, bukan wakatabna lahu. Iya, kan telah kami tetapkan berbicara sebelum-sebelumnya kata sudah. benar itu tuliskan koplok ya. Tuliskan itu kan sudah baik ada dari dulu. Makanya jangan dangkal memahaminya gitu loh. Makanya terjebak kita. Jangan terjebak dengan mutasabihat. Terjebak dengan mutasabihat gitu loh. Terjebak dengan dongeng-dongeng. Makanya musuh Allah disengaja tidak memahami itu. Kenapa alasannya Al-Quran ada mutasabihat? Ini mah kafir. Ini bukan Islam dia. Kafir gimana? Iya, jangan sembarangan. La yang masuhu illa mutahharun. La yang masuhu illa mutahharun. Ayo syahadat di sini kalau memang kau berani. Tidak bisa menyentuh esensi dari Al-Quran itu kecuali orang yang sakitkan. Udah Malina turunin aja lah Malina. Kayak anak lu. Siapa sih ngomong ini Islam ini? Yang lain. Dari tadi dia juga nggak jelas mau ngapain. Iya. Tapi nah gitu. Cukup dah 1 jam dia nggak jelas dari ganti orang pun nggak jelas. Nomor bank Dana. Pada takut sama tangguh, bukan takut, nggak guna, nggak ada ilmunya. Kan itu Kiai Murtad kan sudah bilang dia cuma pakai asumsi, nggak ada isinya. Mau ngapain kita dengar 1 jam? Ini apa lagi Bang Juma satu nih? Oh Yahudi, oh si Jordan itu Yahudi pantesan. Salam, siapa ini? Males dah nyebutin nama dia mah. Udah lama. Tahu ini orang siapa juga pakai nama asli lah. Jangan pakai nama orang. Saya tuh kalau dengar nama dia tuh bawaannya pengen muntah bener. Nggak, nih siapa nih yang jadi Bang Juma nih siapa? Selamat sore. Dia ini orang kita juga, Mak. Ngapain orang kita pakai nama orang tuh loh? Orang Kristen itu ya katakannya tidak, katakan tidak, ngapain cosplay? Malina. Oi. Nomornya Pak Kiai Murtad ada di Malina nggak? Tadi dia DM saya kalau nggak salah. Malina bisa telepon. Saya kirim nomornya ya, baru Malina tolong teleponnya. Ada penting. Boleh. Saya belum lihat DM. Saya kirim nomornya sekarang ya. Iya. Nah. Malina telepon dia, ada sesuatu yang saya katakan. Ya itu makanya Pak Bom. Itu nomornya sudah Malina. Coba telepon dia. Bilang Pak Bom, biar misal melalui Malina saja. Iya. Ini kayaknya si siapa tadi tuh? Dia bukan Islam kayaknya. Bahaya juga. Dia Yahudi Pak. Bukan dia Islam, tapi dia Islam keras, bukan Islam Sunni atau tapi Islam lain lah pokoknya ya. Dia Islam Nusantara Pak. Iya Islam Nusantara, tapi kan bahaya juga kalau kita mau diskusi kalau orang Islam yang gak jelas bahaya. Karena gini Pak ya, dalam Islam itu ya kalau memang ingin menjadi, apalagi dia mengatakan bahwa Al-Quran itu turun secara langsung, padahal sudah jelas ya. Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Ya. Yang diturunkan secara berangsur-angsur gitu. Gitu. Iya kayak ada JIS, jaringan Islam liberal gitu loh. Ini akun saya akun Raji. Akun saya di-banned Pak Bumum.
Ya. Ini Bang Suma kah? Bukan. Bukan Pak Bom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Suma. Ngaban Jordan. KW Pak, KW. Ya iseng ya. Asa Makassar aja nih. Karena aja iseng ya. Mana pemurtad? Jemur baju dulu. Mau dibikin rame nggak? Mau dibikin rame nggak? Hah? Bikin rame, mau nggak? Janganlah. Nanti saya punya akun ini tinggal satu saja. Jangan, nanti di sudah 7 kali. Nanti yang 03 itu boleh, 03 bahaya. dan 05. Kalau saya masuk sekarang kan pakai 004 atau di komal orang lain saya pakai 04, di Pak Erben, di Music King. Saya pakai 04. Tapi kalau saya live paling 02, 03, 05. Aduh ya Allah. Pak Sang datang lo ya Pak Sang ya. Saya tunggu lo. Tuh, tim saya bilang 06 dan 07 sudah siap. Sudah, Papen punya itu, Papen punya apa? Punya tim sudah jadi itu sudah ada 06 dan 07. Sudah. Yang Islam sudah tidak ada kah? Yang mau tidak naik bertanya kah? Yang Islam sudah tidak ada. Sudah ilmu habis kah? Gak ada mungkin. Oh, karena Gak kerasa udah asar lagi. kalau sudah tidak ada kita tutup saja. Tutup aja Pak Bom, Istirahat. gak apa-apa. Karena Pak Bomnya. karena tidak ada lagi yang bertanya jadi. Karena tidak ada lagi yang bertanya jadi kita close saja ya. Ya Pak Bom. Malina pimpin doa kah? Doa singkat dan atau Ibu Hana? Doa singkat. Kita tutup saja kah? Iya sudah ya, kita tutup sudah ya. Tutup saja sudah ya. Ya Rasi nanti dengan Malina ya. Siapa yang mau masuk? Bluetooth connected. Umar Nawir lagi nih mau. Nawir, apa yang kamu tanyakan Nawir? Nawir. Ya Bang. Kamu mau tanya apa? Begini ya Bang. Kemarin kan Pak Bom kalau misalkan emosi kan, kenapa? Apa? Pernah emosi, Pak Bom itu lemah lembut dan rendah hati, rajin menabung, makanya gemuk badannya. Kau bilang marah-marah, kalau orang marah-marah itu kurus. Ayo, mana Umar? Kau mau bertanya? Bluetooth disconnected. Udah tanya lah, aku ada di sini, aku baru datang aku. Masa baru datang, kau nggak mau tanya aku? Ada tanya lah, tanya. Bluetooth connected. Bluetooth connected. Umar, kalau kau tidak mau bicara, kita tutup ini. Kita dari malam Bang. Saya sudah 20 jam. 20 jam. Pak Bom sekarang masih live di YouTube? Enggak. Masih ada live di YouTube. Enggak bermasalah. Di YouTube, Bang. Enggak ada masalah. Oh. Nah, ada masalah.
Kan dari StreamYard, saya ngambil ke StreamYard. Oh, Ya kenapa kalau misalkan abang Pak Bom kalau marah misalkan nyebut anjing lah, babi, sementara kan seakan-akan gitu anjing dan babi itu hewan yang hina gitu kan. Tapi kan di agama Kristen kan anjing dan babi itu kan halal gitu, gak kenapa-kenapa, gak ada masalah gitu. Gitu bang. Yang bilang siapa? Bilang apa bang? Pertanyaanmu apa? Pertanyaanmu? Iya kan kalau misalkan Pak Bom lagi marah kan, kemarin kan saya pernah kena marah kan sama Pak Bom, dikatain anjing, katain yang babi. bilang kau dogi babi siapa? Pak Bom kemarin saya Kapan saya bicara? Apa yang bilang? Kau turun. Kampret lu. Dikatain. Kampret lu. Setan kau. Saya bilang kau setan. Dasar setan kau. Turun. Penipu, pembohong, kurang ajar kau. Kau kira saya ini sama dengan kau pemulut kah? Mulut dalam gua itu kan? Bilang setan. Kau tuh setan saya panggil karena kau memang setan. Turun. Ajar ini. Mana putar-putar musik ini. Sejak kapan kita maki-maki orang anjing kita? Kalau bilang kau setan wajar karena kau memang anak setan dari dalam gua. Ini siapa nih? Terlena, shalom. Shalom, Pak Bom. Silakan, selamat. Silakan Pak. Bu, silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Monggo. Ada Bu? 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 Ya, puji Tuhan. Kopi lo. Aduh. Bu, ada pertanyaan Bu. Selamat sore semuanya. Selamat sore, ibu-ibu, bapak-bapak. Lu belum ada jawaban dari saya. Sini lu, mana Bang? Jangan topi lah. Bang Jeki, shalom. Pak Bom. Pak. Ya. Nanti malam Kalau kita bertugas, Pak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, jangan sampai kita ketiduran bentar ya. Aduh. Tidak ya, aman. Jam berapa sih tugas saya sih? Kan cuma ucapan selamat kok. Jam 8. Enggak, Pak Bom bawa ini kan? Apa itu? Mak Lina, apalagi Pak Bom cuma ucapan itu saja. Cuma ucapan-ucapan tidak khotbah tuh. Kata-kata bijak tuh. Iya. Natal. Ada umat muslim yang bisa bertanya kah? Kalau tidak ada bertanya, saya mau istirahat. Tidak ada lagi? Tidak ada lagi, Pak, katanya. Bawa parcel katanya. Ya, masing-masing nanti malam bawa parcel ya, teman-teman. Jangan lupa ya. Di mana? Di roomnya siapa? Di roomnya Kak Lia Kristen. Oh, Lia Kristen. Iya. Oke, sudah. Kita istirahat ya. Kita doa ya. Kita berdoa. Siap, Pak.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami semua anak-anak-Mu, yang mana kami dari malam hingga sore hari di Tuhan, kami semua hadir dan saat ini Tuhan kami semua akan berpisah. Kami mengucap syukur Tuhan, mulai dari malam, kami boleh berdiskusi dan hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, biarlah dapat tertanam dalam hati kami setiap pribadi-pribadi dan kami melakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini kami boleh menabur benih-benih rohani kepada anak-anak Tuhan yang jauh daripada kita. Dan terlebih-lebih orang-orang yang masih tertutup matanya, hatinya masih terselubung, Tuhan Yesus Engkau angkat, celikan mata mereka, buka selubung yang tertutup dalam hati mereka. Sesuai dalam firman-Mu dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-15 dan ke-16. Bapa di sorga, kami percaya saat ini Tuhan, yang mana kami semua diberikan kekuatan, kesehatan, berkat umur panjang, perlindungan. Dan kami semua dari malam hingga saat ini belum istirahat Tuhan, kami semua akan beristirahat. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biar kami boleh istirahat dengan tenang, dan kami boleh bangun sebentar, kembali dengan tubuh yang sehat, kembali memuji dan memuliakan Allah. Tuhan Yesus berkati anak-anak Tuhan dimanapun berada, mulai mengikuti dari awal, baik dengan pemberian-pemberian, give, berkat Tuhan Yesus berkati, ganti berlipat-lipat kali. Biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini dua ucapan syukur kami kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari percaya katakan amin. Amin. Shalom. Oke, terima kasih Layar Band. Nanti kita jumpa malam lagi ya. Gimana? Thank you. Pembukat. Saya istirahat dulu baru 3 jam. Oke, berkati. Ya, shalom. Oke, thank you. Terima kasih Mbak Lina semuanya. Shalom, shalom. Layar Band, nanti kau nonton di YouTube ya, lucu-lucu. Oke ya, lumayan ya. Saya tutup di YouTube dulu ya. Makasih semua anak Tuhan yang ada di YouTube. Makasih anak Tuhan yang ada di YouTube ya, sudah mendukung. Ibu Sisil Semarang, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati Ibu Sisil. Mana sih yang di YouTube? Orang mau angkat gas kok Tutup dulu. Bu Ana, kita hari ini 20 jam Bu Ana. 20 jam 20 ya. jam. 20 jam. Luar biasa. Ya. Masih ada beberapa jam lagi untuk kita bisa istirahat. Iya. Jam 8 di saya jam 8 di Jakarta, jam 7 di Papua jam 9 malam. Kita bertiga. Teman-teman semua terima kasih ya yang sudah support, yang sudah dukung, yang sudah berbagi, yang sudah memberikan waktunya, yang sudah tap-tap layar, yang sudah membagikan live-nya. Semuanya Tuhan Yesus memberkati. Kiamat. Shalom. Itu bukan kiamat, bukan. Enggak, kalau yang moderator itu kiamat. Yang moderator itu kiamat. Tapi di bawahnya kiamat ada akun langsung. Ya, udah ya, kita tutup ya, Mbak Ana ya. Makasih ya. Oke, baik, siap. Shalom, Pak. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan diskusi yang sangat menarik. Diskusi dari para apologetika Kristen yang sangat-sangat luar biasa, menampilkan kepada kita diskusi yang menarik, yang tentu saja di dalamnya kita banyak belajar tentang
bagaimana menjawab para apologetika atau para polemikus muslim. Dan yang lebih yang membahagiakan lagi teman-teman, dalam diskusi ini seorang mantan, katakanlah mantan ustadz gitu ya, mantan kiai, hafal 30 juz ya, murtad, meninggalkan Islam, dan sekarang justru menjadi bagian dari pemberitaan Injil itu sendiri. Ini yang sangat-sangat luar biasa yang kita syukuri teman-teman ya, dan dia sendiri yang melawan para polemikus-polemikus itu teman-teman ya. Luar biasa sekali, dia sendiri yang akhirnya menghadapi mereka ya. Dia sendiri yang akhirnya membungkam mulut-mulut mereka yang seringkali membahas kekristenan gitu. Dan ya kita bersyukur lagi pula beliau ini sangat paham bahasa Arab teman-teman ya. Bahkan lawan debatnya pun tidak mengerti bahasa Arab, dan yang terjadi adalah ya beliau mempermalukan mereka satu persatu gitu ya. Itu yang luar biasa teman-teman, dan kita bersyukur sekali ada Tuhan kirimkan para apologet baru yang sangat cerdas seperti ini teman-teman ya, mengerti bahasa Arab, paham, mengerti banget gitu. Dan ya tentu saja kalau kita tanya kalau para polemikus mendengarkan hal-hal ini kayak gini kan, mereka nggak percaya teman-teman. Mereka bilang, wah ini mana mungkin itu terjadi, katanya gitu lagi. Mereka nggak percaya ini pasti dikorong-korong lain sebagainya. Padahal mereka yang banyak ngarangnya. Perhatikan aja Ustadz Kainama itu teman-teman ya. Perhatikan aja dia itu bagaimana tingkah lakunya ya. Semua udah terbongkar sekarang apa yang dia lakukan selama ini teman-teman ya. Dan yang terjadi dalam kekristenan ini luar biasa. Semakin banyak muslim yang bahkan bukan sembarangan muslim yang kemudian memutuskan untuk murtad ya. Ini dari artis lagi kiai ustadz yang hafal 12 juz ya Al-Quran. Dan teman-teman bisa dengarkan sendiri bagaimana fasihnya orang ini berbahasa Arab. Teman-teman bisa mendengarkan sendiri, dia sangat luar biasa berbahasa Arab teman-teman. Dan ya teman-teman bisa menyimpulkan sendiri apakah orang ini memang sungguh-sungguh dulu adalah seorang ustadz atau kiai atau apa segala macam. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri dari cara dia berkomunikasi, cara dia berbicara ya, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Ya tapi sejauh yang saya dengar dari yang dia lakukan ini ya teman-teman, ini luar biasa ya. Dia sangat-sangat luar biasa. Beliau bukan orang sembarangan ya. Beliau adalah seorang yang sangat-sangat mengerti Al-Quran ya. Dan ya hanya orang-orang yang otaknya sudah kurang beres lagi yang kemudian merasa ini enggak benar lah dan lain sebagainya ya, begitulah yang terjadi. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya tambahkan dari diskusi ini ya. Biarlah kita diskusi ini menambah wawasan kita dan kita juga semakin bertumbuh. Oke teman-teman, kita berjumpa kembali video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus perkembangan channel ini lewat subscribe. Tuhan berkati kita semua.
wabarakatuh.